Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sobat CR5 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebuah kisah bahwasanya pada satu saat ada seorang rabi Yahudi yang bernama Zaid bin Sa'nah. Dia mendengar bahwasanya ada seorang nabi yang diutus dan saat itu ada di Madinah, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi melihat atau mendengar cerita dari teman-temannya, dia merasa ada keraguan. Apakah Nabi Muhammad itu betul-betul nabi ataukah hanya orang yang mengaku sebagai nabi? Kemudian dia membaca kitab-kitab kuno yang dimilikinya, ya tentunya dari agama dia. Lalu kemudian dia mendapati bahwasanya seorang nabi itu pastilah seorang yang akhlaknya mulia. Dan salah satu akhlak mulia itu tercermin dari kesabarannya. Akhirnya dia ingin menguji kesabaran Kanjeng Nabi Muhammad SAW, yaitu termasuk juga menguji akhlaknya. Lalu dia satu saat terlibat mendatangi Kanjeng Nabi. Kemudian dia meminjami uang kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam tempo 3 hari. Belum sampai tempo 3 hari dia datang, masih 2 hari atau 1 hari dia datang. Kemudian dia datang menagih dengan cara kasar, mencaci maki Nabi Muhammad yang saat itu ada di dekat Masjid Nabawi bersama para sahabatnya. Salah satunya adalah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Melihat ini Sayyidina Umar marah, ini orang kurang ajar sekali. Lalu kemudian kata Kanjeng Nabi, sudah sabar saja. Kalau memang dia ingin menagih uangnya walaupun belum jatuh tempo, tidak apa-apa. Ini wahai Rabi, saya lunasi hutang saya walaupun sebenarnya belum jatuh temponya. Lalu kemudian seorang rabi Yahudi tadi yang bernama Zaid bin Sa'nah mengatakan, aku bersaksi engkau adalah Nabiullah, asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Muhammad abduhu wa rasuluh. Lalu kemudian dia masuk Islam di depan Kanjeng Nabi. Kenapa? Karena akhlak dari Kanjeng Nabi, karena kesabarannya. Karena itulah termasuk Islam di Indonesia mengapa menjadi cepat tersebar ketika berdakwah dulu. Para wali-waliullah yang tergabung dalam Dewan Wali Songo itu bukan karena kepentingan atau kekuatan politik, bukan karena kekuatan ekonominya, bukan karena kekuatan perang, pasukan perang seperti yang terjadi di India dan Spanyol, tapi di Indonesia karena akhlak beliau yang kemudian menjadikan beliau itu sebagai duta rahmat yang kemudian diikuti oleh umat Islam di Nusantara. Semoga kisah ini bisa menginspirasi kita untuk senantiasa mendahulukan akhlak di atas semuanya. Akhlakul karimah, akhlak yang mulia akan menampakkan diri kita sebagai dai-dai di tengah masyarakat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.